Kan hati-hati dengan dengan masa lalu yang terjadi seperti di Indonesia dulu. Seluruh umat manusia, wabil khusus orang beriman, memang diprogram untuk miskin dulu. Himbauan juga ya, agar kita bisa antisipasi. Karena perasaan saya mungkin ada yang mau perang sama Indonesia ini. Akan mengalami krisis ekonomi yang paling dalam. Setiap negara akan jatuh, tumpang, dan bangkrut. Dan ini diprogram. Sosok artis, sosok presiden, atau sosok pemimpin, atau sosok ulama, pasti teman-teman juga bisa menanggapi Negara ini. Yang akan terjadi 2024, perang dunia ketiga. Indonesia ini semakin kita menikmati yang ke depan, semakin dunia ini tua menua. Teknologi yang bisa merubah iklim, teknologi yang bisa membuat tsunami, teknologi yang bisa menggempakan negeri, teknologi yang bisa menyebabkan kematian massal, teknologi yang bisa menyebarnya penyakit, virus, dan sebagainya. Teknologi ini ditemukan oleh dunia kafir pada hari ini, dan ini sangat mengancam kepada kehidupan manusia. Memberikan dampak yang buruk di tahun 2024. 2024 kalau udah ganti presiden, mereka yang di Amerika juga bantu sama negara lain. Apa? Supaya orang miskin, supaya nanti ketika Dajjal datang membawa solusi, Dajjal nanti datang membawa gunungan makanan. Inflasi ekonomi di beberapa negara atau di seluruh dunia. Jika kita masih mencintai Indonesia ini, bantulah warga-warga. Dan inilah program kaki tangannya Dajjal, supaya manusia bisa dimiskinkan. Yang belum merasakan keenakan yang sudah kita rasakan. Aneh ya, apa yang disampaikan Fajar Satboy kok ada kesamaan ya? Gue sampai ngerasa kayak gitu. Buat mereka miskin, supaya mereka siap menyambut dan merindukan kedatangan sang Mesias Dajjal. Ketika Dajjal datang menawarkan diri sebagai Tuhan yang disembah, lalu orang-orang pun yang mau menggadaikan agamanya demi bertahan hidup, dia pun sujud menyembah Dajjal. Jadi arsala Rasulullah bil huda wa dinil. Oke, kembali lagi di channel gue Wiji Peling 91. Nah, kali ini gue mau mereaksikan bahwa apa yang bisa jadi ramalan ya, atau bisa jadi himbauan juga ya, agar kita bisa antisipasi. Ya mudah-mudahan nggak terjadi, cuman ada ulasan Fajar yang mungkin hampir udah kita alami dan mungkin udah kita rasakan juga. Coba kita lihat cuplikannya, nanti ada hubungannya dengan yang lainnya. Semenjak saya tidak sekolah, saya kalau sendiri itu saya selalu memikirkan tentang negara ini. Fajar Satboy sampai memikirkan tentang negara ya. Itu podcast tahun yang lalu. Tapi sekarang teman-teman juga mungkin udah nonton berita atau lihat kabar-kabar terbaru ya. Nah ini juga kayak hampir ada kesamaan gitu. Apakah nanti ada hubungannya dengan ini? Manusia, wabil khusus orang beriman, memang diprogram untuk miskin. Kalau memang iya, ada hubungannya dengan yang barusan ya. Karena memang apa ya, kalau gua yang ngomong kan, siapa sih lo gitu kan. Tapi kalau sosok artis, sosok presiden, atau sosok pemimpin, atau sosok ulama, pasti teman-teman juga bisa menanggapi dan bisa meresapi juga. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Sampai Fajar Satboy juga mengungkapkan bahwa takutnya terulang kembali seperti yang dulu, Indonesia yang dulu. Coba. Hati-hati dengan dengan masa lalu yang terjadi seperti di Indonesia dulu. Jadi videonya mohon untuk disimak bahwa Fajar Satboy ini apakah ada hubungannya ya dengan sekarang, teman-teman juga tahu lah ya, yang lagi booming nih trending topik Palestina dan Israel pastinya. Apakah nanti akan memberikan dampak yang buruk di tahun 2024? Karena perasaan saya mungkin ada yang mau perang sama Indonesia ini. Yang akan datang, termasuk juga tentang ekonomi atau inflasi ekonomi di beberapa negara atau di seluruh dunia malahan seperti itu. Coba nanti ada hubungannya nggak sama yang ini? This as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it Kalau udah 2024 kalau udah ganti presiden, mereka yang di Amerika juga bantu sama negara lain. Tanggapan Fajar Satboy tentang akan adanya perang, sekarang juga udah ada yang, udah ada bahwa Ukraina dengan mana tuh yang lagi perang, terus yang tadi ya Palestina dengan Israel udah terjadi juga ya dampaknya, pemboikotan, terus banyak ya pastinya ada yang bekerja di produk Israel ya, pastinya banyak rakyat yang di PHK, mungkin kayak gitu, otomatis banyak
ekonomi yang dan seluruh negara sedunia akan mengalami krisis yang sama. Satu, akan mengalami krisis ekonomi yang paling dalam. Setiap negara akan jatuh tumbang dan bangkrut. Dan ini diprogram, Pak. Yang kedua, akan mengalami kelangkaan pangan. Sehingga orang-orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok, kebutuhan pokok untuk dapur supaya bisa menyambung hidup. Ini akan sulit ditemukan kalaupun ada langka, dan karena langka harga duit jadi tidak ada nilainya. Sudahlah orang susah, ekonomi banyak yang ambruk, kemudian negara tak mampu menggaji para pegawainya, ya, usaha-usaha dan perdagangan tutup, bahan makanan inti dan utama langka. Dan yang ketiga yang akan terjadi 2024, perang dunia ketiga. Harusnya nomor 3 ini diawali dengan runtuhnya Eropa dan Amerika secara bersamaan, lalu memicu kepada perang dunia keempat. Dan yang kelima, terjadinya bencana-bencana alam yang besar melanda seluruh negeri-negeri dan negara. Tapi apa ya? Ya intinya ini untuk antisipasi kita, apakah kita harus gimana nanti untuk mendekati di tahun 2024 yang akan datang. Coba kita lihat. Semakin kita menikmati yang ke depan, semakin dunia ini tua menuagi. Jadi ungkapan Fajar Satboy ini bukan suatu apa ya, bisa jadi disebut ramalan, bisa jadi apa ya, anak indigo, atau mungkin bisa jadi Fajar Satboy ini mungkin dia udah paham, hanya saja apa yang diucapkan dia ini ya perlu kita antisipasi aja, mudah-mudahan nggak terjadi. Karena kenapa gua reaction video ini kok aneh ya, apa yang disampaikan Fajar Satboy kok ada kesamaan ya. Gue sampai ngerasa kayak gitu guys, gue sampai ngerasa gitu, sampai ngerasa ini kok udah terjadi ya, dikit per dikit itu lahan per lahan kok udah terjadi gitu. Apakah teman-teman juga ngerasain sama seperti gua gitu loh. Makanya sampai ngebahas tentang Joe Biden juga ya, presiden Amerika. Fajar sempat nyebutin juga tentang Amerika. Coba kalau udah 2024 kalau udah ganti presiden, mereka yang di Amerika juga bantu sama negara lain. Itu gambaran setelah pemilu 2024 ditambah setelah bergantinya presiden kita nanti ya, siapapun yang terpilih nanti. Nah, apakah ada kesamaan gitu? Apa yang diucapkan Fajar Satboy setahun yang lalu di podcast tersebut ya. Jadi sekarang ini udah terjadi, benar kan? Sekarang lagi ada perang, ya nggak? Palestina dan Israel, Ukraina dan mana itu. Terus sekarang lagi detik-detik pemilu juga, ya nggak? Yang nanti akan dilaksanakan di Februari. Dan setelah 2024, nah ini yang kita harus pahami. Gimana sih menurut teman-teman gitu kan antisipasinya kita gitu. Karena ada pembahasan dari tadi ya, Presiden Amerika Joe Biden dan juga dari Ustadz atau ulama Ustadz Zulkifli ya. 5 ini wahai Bapak Ibu, bila benar-benar terjadi semua orang akan miskin. Ternyata kalau Bapak Ibu mendengarkan teknologi yang jahat yang hari ini ditolak oleh banyak negara-negara maju dunia, teknologi yaitu yang disebut dengan HEARP, H-E-E-R-P. Teknologi yang bisa merubah iklim, teknologi yang bisa membuat tsunami, teknologi yang bisa menggempakan negeri, teknologi yang bisa menyebabkan kematian massal, teknologi yang bisa menyebarnya penyakit, virus dan sebagainya. Teknologi ini ditemukan oleh dunia kafir pada hari ini, dan ini sangat mengancam kepada kehidupan manusia. Dan ini adalah program kaki tangannya Dajjal, supaya manusia bisa dimiskinkan secara tiba-tiba, kapan saja. Untuk apa supaya orang miskin? Supaya nanti ketika Dajjal datang membawa solusi. Dajjal nanti datang membawa gunungan makanan. Dajjal nanti datang membawa surga dunia. Siapa yang mau sujud menyembahnya? Mudah-mudahan ya jangan terjadi, jangan sampai apa yang digambarkan Ustadz tadi, kita sampai ngejual keimanan hanya demi ekonomi atau makanan atau demi Dajjal, menyambut Dajjal, naudzubillahi min dzalik ya. Kayak gitu ya menurut gua, kayak gitu. Tapi ya namanya manusia, kalau kita udah tertekan mungkin ya ada yang kuat iman, ada yang enggak juga. Naudzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bishawab ya, gue juga nggak tahu. Cuman gue reaction ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi antisipasi buat kita semuanya agar kita lebih hati-hati dan lebih waspada. Apa sih yang harus kita siapkan dari sekarang gitu kan? Coba kita kasih gambaran dari siapa yang mau sujud menyembahnya, dia akan bagi. Ini di akhir zaman akan jauh lebih berat lagi. Sebelum Dajjalnya langsung yang muncul, yang paling pasti adalah kita dikondisikan untuk miskin secara bersama-sama. Sekarang Eropa sudah hampir semuanya bangkrut, Pak. Seluruh Eropa sudah hampir semuanya bangkrut. Sementara Amerika adalah negara yang memiliki hutang terbesar nomor 1 di dunia. Negara-negara manapun sekarang ini, Pak, masuk dalam proses krisis ekonomi yang seram dan mengerikan. Memang diprogram oleh kaki tangan Dajjal, yaitu para Illuminati, ya, dengan payung organisasi internasionalnya Freemasonry, buat mereka miskin supaya mereka siap menyambut dan merindukan kedatangan sang Mesias Dajjal. Ketika Dajjal datang menawarkan diri sebagai Tuhan yang disembah, lalu orang-orang pun yang mau menggadaikan agamanya demi bertahan hidup, dia pun sujud menyembah Dajjal. Gambaran tersebut, apakah kita akan mempersiapkan apa nih buat nanti 2024? Amal kebaikan, ibadah yang tekun,
atau menabung secara banyak stok bahan gitu kan. Ya mungkin kalau memang terjadi mungkin kalau menurut gue ya teman-teman yang memiliki lahan atau punya tanah atau punya kebun ya tanamin gitu kan ya. Terus belilah produk negara kita sendiri, produk Indonesia pastinya ya. Terus ya ikutin program UMKM juga atau gimana lah ya, biar kita lebih sejahtera kalau memang terjadi mungkin ya kemungkinan. Kalau nggak terjadi ya mudah-mudahan nggak terjadi, jangan sampai kita mengalami inflasi darurat ekonomi. Itu sih menurut gua. Makanya gua reaction mohon teman-teman simak videonya sampai selesai biar nggak gagal paham dan mudah-mudahan bisa menjadi antisipasi kita semuanya. Ya ini jeda-jeda dulu ya, nanti kita kasih video Fajar Sadboy tentang kelucuan lagi dan nanti kita kasih video Fajar Sadboy tentang romantisnya dengan beberapa cewek gitu kan, kita reaction lagi. Cuman ya kata-kata Fajar ini mohon untuk disimak, mudah-mudahan menjadi gambaran atau persiapan atau antisipasi buat kita semuanya. Nah, mungkin dari gua segitu dulu. Waladi arsala rasulahu bil huda wahdinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Salam Wiji Peling 91.